Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelumnya kenalin nama aku Lisa Zulfia. Jadi aku di sini berperan sebagai moderator yang tentunya nanti bakal membantu teman-teman untuk berdiskusi mengenai materi-materi yang bakal dihadirkan kepada teman-teman semua. Jadi aku berharap teman-teman semua nanti bisa fokus dan berpartisipasi secara aktif agar teman-teman mendapatkan ilmu ini dan teman-teman bisa menerapkan ke kehidupan teman-teman masing-masing gitu. Guys, sebelumnya aku mau kenalin teman-teman aku yang di sini ada Pak Aul. Halo Kak. Oke, yang di sini ada Kak Bia. Ada Kak Nisa. Ada Kak Nia. Ada Kak Asri. Ada Kak Maya. Ada Kak Jihan. Kameramen itu Kak Salma. Kenapa tadi di Kak Nisa agak keras gitu, ada apa? Ya, soalnya sebelumnya datang ke sini, jadi Kak Nisa ini dapat love letter gitu dari adik-adiknya. Adik-adik kelas berapa? Kelas 7. Jadi kemarin kami kan ada ngisi kuesioner kelas 7 yang di bawah, 7 apa 7B? 7C. Jadi kami ngisi kuesioner, terus adik-adiknya ngisi kan, terus dibikin I love you Kak Nisa gitu kan aja. Kami pun kaget gitu makanya. Oke, kita langsung aja. Oke, aku juga punya jargon untuk acara kita pada hari ini. Jadi jargonnya adalah kalau aku sebut TikTok, teman-teman nanti jawabnya tingkatkan asertivitas, tolak kekerasan seksual. Maka tingkatkan asertivitas, tolak kekerasan seksual. TikTok, oke. Jadi gerakannya adalah tingkatkan asertivitas, tolak kekerasan seksual. Oke, kita coba ya rame-rame. Bisa. TikTok, tingkatkan asertivitas, tolak kekerasan seksual. Terus kita coba ini ke materi yang pertama. Aku mau nanya, ada yang enggak yang punya pendapat ataupun yang tahu gitu kekerasan seksual itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Mungkin bisa berpendapat ya. Ada yang mau? Boleh kita boleh berpendapat apa aja. Boleh. Baik, kenalin namanya terus pendapatnya. Perkenalkan, nama saya saya kelas 11 dan di sini saya memberikan pendapat pelecehan seksual itu adalah pegang-pegang. Iya, itu bisa. Iya. Kita juga melihat gimana sih teman-teman bisa berani untuk mengungkapkan pendapat teman-teman mengenai materi kita pada pagi hari ini. Pada siang hari ini. Ada yang mau berpendapat lagi apa itu kekerasan seksual? Ada yang mau berpendapat? Gak boleh malu-malu. Ada yang mau berpendapat lagi? Kita di depan. Yang mau berpendapat ini deh kayaknya. Malu. Ada yang di sini? Ada yang mau berpendapat? Tidak. Oke, tidak. Sedikit aja. Oke, jadi nanti teman-teman bakal dapetin ilmu mengenai yang pertama asertivitas itu sendiri apa, dan yang kedua kekerasan seksual itu sendiri apa, dan nanti gabungannya dan kenapa kita harus meningkatkan asertivitas terhadap kekerasan seksual ini. Teman-teman harus paham itu agar nanti ketika ya kita nggak tahu ya gimana kedepannya, tapi ketika kalian mendapatkan ataupun mengalami hal tersebut, kalian tidak takut lagi dan punya solusi terhadap diri kalian sendiri. Oke? Sudah siap menerima materi? Siap. Untuk itu, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman kakak yaitu sorry. Jadi karena takutnya nanti kita kan masih fresh nih mukanya, jadi kita foto bersama dulu. Oke. Kalau udah
Narsis juga ya? Cantik. Gak apa-apa, perempuan tuh gak apa-apa. Narsis. Cantik loh, Mei. Gue Oke, Timon partnya lagi. Kalau lagi datangnya TikTok. Oke,
dijelaskan oleh teman-teman yaitu Kak Alfia. Kepada Kak Alfia, Kak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan perkenaan. Ini alat perkenalan ini ya. Oke, kenalkan nama Kak Alfia Rami Putri. Teman-teman bisa mengenal Kak Fia aja. Kita mulai materinya aja. Sebelumnya teman-teman semua tahu kita mau membahas tentang apa? Pelecehan seksual. Mungkin kita bisa mulai ke yang dekat dengan teman-teman semua. Kekerasan seksual di pesantren itu adalah hal yang dapat mengancam kesejahteraan dan juga keamanan teman-teman di pesantren. Nah, khususnya itu pada laki-laki. Nah, dapat dilihat pada PPT terdapat beberapa berita yang masuk terjadi kekerasan seksual di pesantren. Nah, di sini saya melihat ada berita kasus kekerasan seksual ini biasanya melibatkan pelaku yang mempunyai otoritas yang tinggi atau biasanya disebut dengan mempunyai kekuasaan yang tinggi. Seperti misalnya contohnya itu kayak guru atau pemilik pesantren atau di tempat kerja misalnya seperti bos atau senior di tempat kerjanya. Nah, dengan mereka yang mempunyai kekuasaan yang tinggi, tentunya korban itu akan sulit untuk mendapatkan sebuah keadilan gitu, atau mendapatkan sebab perlindungan diri. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh pada materi mengenai kekerasan seksual, mungkin teman-teman bisa melihat dulu video yang akan tampilkan. Disimak ya, kita akan nanyain sedikit mengenai video yang kita tonton.
pesantren, termasuk soal relasi kuasa tadi. Kalau memang dipaksa ada unsur-unsur yang dianggap itu membahayakan dirinya, dia harus punya self defense mekanisme ya. Dia harus dibekali mekanisme pertahanan diri. Ya, teman-teman kalau sudah ada video tadi, ada nggak yang mau menyampaikan pendapat atau kesimpulan yang kalian dapat dari video yang sudah kalian lihat tadi? Ada yang mau menyampaikan pendapat atau kalau enggak kakak yang tunjuk nanti. Kasih atau kita Oke, untuk pertanyaan nanti bakal kita kumpulkan dulu, nanti bakal dijawab di akhir sesi. Oke, berarti ada satu yang pertanyaan dari siapa namanya? Melsa. Terus ada lagi yang mau menyampaikan apa sih yang kalian dapat dari gambaran yang dapat dari video yang sudah kalian tonton? Dia mau menyampaikan pendapatnya. Kebenaran kekerasan seksual terjadi Apa? kebanyakan seksual terjadi di dunia. Betul. Ada yang mau menambahkan temannya? Pendapat temannya tadi? Ini di depan kita tahu. Apa kalian teman-teman? Kalau berhati-hati meskipun kita kan tidak terlalu hadirkan di mana ya, jadi harus selalu pada kita. Ya, ada lagi nih yang terakhir yang mau menambahkan pendapat temannya. Tidak semua orang agama itu bisa menahan nafsu. Tentu tadi santri itu bisa dicabuli karena nafsu yang tadi beragam agama itu sebenarnya bisa dicabuli. Ini pendapat teman-teman tadi tentunya teman-teman sudah dapat gambaran juga mengenai paham materi yang akan teman-teman akan sampaikan nanti. Nah, mungkin untuk sekedar mendapatkan definisi dari apa sih bentuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu adalah suatu bentuk serangan yang dilakukan oleh seorang pelaku kepada korbannya, yaitu dengan paksaan, yaitu tidak ada aturannya persetujuan dari korban yang dilakukan oleh pelaku. Nah, biasanya pelaku yang melakukan kekerasan seksual itu mempunyai sebuah otoritas gitu, atau mereka mempunyai kekuasaan yang tinggi atau kayak tinggi dari korbannya, sehingga korbannya itu biasanya minim untuk mengadukannya atau melaporkannya. Seperti tadi mungkin ada beberapa berita kayak kasus kekerasan seksual itu sudah banyak terungkap, tapi umumnya dari kekerasan walaupun sudah banyak yang terungkap juga, masih banyak juga dari mungkin korban-korban yang mendapatkan pelecehan seksual itu masih enggan untuk atau masih takut untuk melaporkannya karena mungkin mereka kayak ada ketergantungan atau takut dengan pelaku itu. Karena berapa dampak dari pelaku dari korban yang mengalami kekerasan seksual itu bisa berdampak pada fisik mereka, mental mereka, bahkan pada emosionalnya. Nah, yang pentingnya itu ada aspek yang penting dari kekerasan seksual itu adalah kurangnya atau persetujuan atau kejelasan dari korban dari pelaku kepada korban, sehingga korban itu harus secara terpaksa gitu dan sukarela untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku. Nah, mungkin itu tidak pengantar dari definisi dari kekerasan seksual itu dari kakak, sebenarnya mungkin akan dijelaskan oleh teman-teman. Dari penjelasan dari Kak Fia tadi dapat kita ketahui ya, sebenarnya kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana aja. Kita nggak pernah tahu. Misalnya kita merasa aman di tempat-tempat yang kita rasa pesantren ini aman ya, kita rasa karena di sini sekolah yang diajarkan untuk siswanya lebih berkarakter, lebih memiliki apa ya religiusitas yang tinggi gitu. Tapi kita ternyata nggak tahu isi dalam hati manusia itu, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi untuk teman-teman lebih berhati-hati setelah mengetahui gimana sih ternyata lingkungan-lingkungan di sekitar teman-teman itu. Oke. Selanjutnya ada materi yang akan dijelaskan oleh teman kakak, yaitu Kak Anissa. Kepada Kak Anissa,
Baik, dan selanjutnya kita akan mengenal macam-macam ada jenis-jenis dari kekerasan seksual. Nah, sekarang kakak mau nanya dulu. Ada apa yang terjadi pada gambar-gambar ini? Kayak benda kaki saya atas foto-foto yang membuat aurat. Jadi dari gambar-gambar ini dapat kita lihat berbagai macam dari jenis kekerasan seksual. Beberapa jenis kekerasan seksual yang dapat kita ketahui secara umum itu yang pertama ada kekerasan seksual secara verbal. Kekerasan ini terjadi apabila mengikuti komentar atau pernyataan yang mengarah pada seksual yang tidak pantas. Misalnya itu catcalling. Pasti ada yang di sini pernah mengalami catcalling kan? Aku suka. Yang kayak dipanggil abang makal itu. Cewek-cewek. Itu termasuk kekerasan seksual. Jadi kita tidak boleh menganggap remeh ya. Yang kedua itu ada menggunakan paksa atau posisi. Ini biasanya terjadi ketika pelaku memiliki mendominasi korban, gitu. Seperti dosen kepada mahasiswa, atasan kepada karyawan, guru kepada siswa. Seperti pada gambar ini. Ini terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh atasan kepada karyawan yang terjadi di tempat kerja. Yang jenis yang ketiga itu ada pemaksaan dalam hubungan asmara. Ini terjadi mengancam, memaksa, menekan sehingga korban tidak dapat menolak atau menghentikan kekerasan seksual. Misalnya itu memaksa atau menekan untuk mengirim atau membuat foto atau video unggah. Misalnya adik-adik dipaksa sama pasangan adik buat mengirim pak yang tidak pantas gitu. Nah, yang tidak senonoh. Yang keempat itu pencabulan atau pemerkosaan. Ini adalah dua hal yang serupa namun berbeda. Di mana pemerkosaan ini sering melibatkan kekerasan fisik yang lebih ekstrim. Sedangkan pencabulan ini lebih halus caranya, seperti bujuk rayu, tipu muslihat. Dari jenis-jenis yang kakak sampaikan tadi, kira-kira apa yang sering atau pernah adik-adik alami? Mimpi dengan cowok. Nah, kalau adik-adik mengalami atau menjadi saksi dari kekerasan seksual, kita harus berusaha untuk mencari pertolongan, melapor kepada pihak yang berwajib agar tidak terjadi lagi kejadian tersebut ya. Mungkin hanya sekian dari kakak, kembalikan kepada Kak Isra. Oke, selanjutnya materi yang akan dijelaskan oleh teman kakak yaitu Kania kepada Kania di belakang. Oke, masih semangat kan adik-adik semua? Masih. Oh, udah ya. TikTok. Ulang lagi ya, TikTok. Nah, oke, jadi tadi kan kakaknya udah menyampaikan tentang apa itu pelecehan seksual, kekerasan seksual. Jadi gimana kak caranya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual ini terjadi? Yang pertama itu adalah caranya dengan pendidikan seksual. Sebelumnya jadi udah ada yang pernah dengar tentang pendidikan seksual belum? Belum sama sekali? Sudah ada yang bisa jawab untuk kakak apa itu pendidikan seksual? Ya, gimana? Ada? Ada deh. Itu di tangannya yang mau jawab.
Ya, kakak bantu jawab ya. Jadi, pendidikan seksual itu merupakan pengetahuan dan keterampilan yang harus diberikan sedini mungkin kepada anak tentang perilaku seksual agar dapat menghadapi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Nah, contohnya apa sih Kak pendidikan seksual ini? Mungkin tanpa adik-adik sadari, itu dari kecil adik-adik telah dibekali dengan pendidikan seksual. Contoh yang paling sederhana itu adalah mengenal tentang bagian-bagian tubuh, organ-organ, dan juga fungsinya. Pasti udah pada belajar kan dari kecil, tangan apa fungsinya, kaki, dan atau mungkin yang lebih intim nih, tentang rahim atau tentang udara misalnya. Kan itu sudah diajarkan dari kecil mana yang boleh disentuh dan mana yang nggak boleh disentuh, ya kan? Nah, mungkin lebih naik lagi ketika kita kelas 6 SD atau mungkin kelas 1 SMP, itu ada belajar tentang pubertas. Udah pada belajar semuanya? Nah, pada masa pubertas itu kita ya apa aja sih perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh kita juga pelajari di mata pelajaran itu ada di pelajaran sekolah. Perubahan-perubahan apa yang terjadi pada tubuh dan bagaimana cara kita untuk menanggapi perubahan-perubahan tersebut. Jadi perubahan yang muncul itu merupakan perubahan yang wajar. Nah, itu salah satu contoh dari pendidikan seksual. Kemudian ada satu lagi contoh dari pendidikan seksual adalah tentang perilaku seksual. Itu sejauh mana perilaku seksual itu masih dianggap mana yang wajar dan mana yang nggak wajar. Contoh misalnya adik-adik ini pasti udah ada mulai perasaan-perasaan suka pada lawan jenis, ya kan? Perasaan tertarik. Nah, di dalam pendidikan seksual itu diajarkan sebatas mana kita menanggapi lawan jenis kita atas perasaan kita tadi. Contoh kalau pegang-pegangan tangan, itu apakah sudah masuk ke ranah seksual atau tidak? Masuk atau tidak? Masuk. Nah, di situ kita bisa belajar batasan-batasan yang harus kita ketahui. Maka dari itu adalah pentingnya pendidikan seksual. Next Pak. Nah, kenapa dianggap penting? Nah, seperti yang ada pada berita-berita tersebut seperti UPT PPA itu perlindungan perempuan dan anak menyatakan bahwa edukasi seksual itu penting untuk mengatasi adanya kekerasan seksual. Nah, seperti divisi humas Polri juga menyatakan bahwa pendidikan seksual itu penting untuk pencegahan seksual. Next Pak. Nah, apa sih yang terjadi kalau pendidikan seksual itu tidak berjalan dengan baik? Nah, seperti yang ada di saya kemarin. Nah, sudah ada lihat, itu adalah pertama kehamilan yang tidak diinginkan. Ketika pengetahuan seksual kita itu rendah, kita bahkan tidak sadar kalau kita telah dikenai pelecehan seksual. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tidak diinginkan. Itu salah satu konsekuensi fisik. Selanjutnya apalagi penyakit menular seksual. Ya, penyakit menular seksual. Ada yang bisa kasih satu contoh penyakit menular seksual nggak? HIV AIDS ya. HIV Human Immunodeficiency Virus. Itu disebabkan oleh salah satu penyebabnya itu karena kegiatan seksual yang tidak aman. Contoh lainnya itu ada kayak sifilis, gonorea. Itu kan kita pada belajar nggak? Belum ya. Nanti itu ada tuh pelajaran biologi. Nah, kemudian apa lagi setelah konsekuensi fisik? Itu adalah konsekuensi psikologis juga berdampak. Contohnya, misalnya karena tadi telah terjadi kehamilan tidak diinginkan, sebelum hidupnya, tentunya apa? Putus sekolah, usia dini. Nah, harusnya masih mendapatkan pendidikan, tapi gara-gara satu tindakan yang terlarang, akhirnya masa depan hancur. Kan? Mungkin apalagi konsekuensi psikologis yang muncul, itu adalah ketakutan dan harga diri. Ini terjadi pada korban biasanya. Korban yang dilecehkan, itu akan ketakutan, trauma, atau bahkan sampai merasa dirinya rendah, dirinya kotor, ya kan? Nah, bahkan itu bisa berujung pada yang lebih parah, yaitu depresi. Berarti dari yang kita sampaikan, paham kan berapa urgensinya pendidikan seksual itu, berapa pentingnya? Sekian dari kakak, mungkin selanjutnya kita lanjutkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat? Masih. Butuh hiburan? Butuh. Karena kalian butuh hiburan,
Oke. Masih semangat gak nih? Masih. Oke. Nanti ikutin kakak ya. Kalau kakak bilang kayak semangat harus tepuk tangan kayak gitu ya. Oke, ikutin kakak pokoknya ya. Oke. Semangat. Nanti kalau dengar kakak boleh. Semangat. Ini satu-satu dulu baru nanti langsung semangatnya semua gitu ya. Oke. Oke, Pak. Oke, selanjutnya ya, masih ada nih satu lagi. Coba Kak Salma. Sekarang coba duduk berhadapan berdua-berdua. Iya. Nanti akan dijelaskan sama Kak Salma ya. Kayak tadi buat makanya kayak gini. Iya. Beda-beda ya kayak tadi Udah? Kalau kakak ditangkap, berarti tangan yang paling bawah ke atas. Di atas oke. Buka kita itu ya. Nanti kan kayak gini nih. Nanti ada instruksi aturnya tuh pukul. Jadi pas pukul tuh tangan yang di tengah nih kan, berarti tangan kakak tengah kan, berarti dia pukul kayak gini, jangan sampai kena kalian. Berarti kalian harus kayak gini tangannya. Coba pukul. Jadi kayak gini kalau kena, nanti dia kan paham kan?
Pukul. Siapa yang tidak pukul? Siapa yang tidak pukul? Mau nggak sekali lagi? Oke, fokus ya dengerin instruksi dari kakak. Ayo. Oke, sudah. Up. Down. Down. Dia. Down. Oke, good. Pukul. Apa? Yang tengah. Bisa nggak? Elsa. Sampai yang oke, sekali lagi ya, siapa yang ya? Oke. Fokus ya, fokus. Oke, sekali lagi ya. Yang ini nih, tangan kamu ya. Oke. Down. Perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu. Nama saya Levo, kelas 10 nama saya Melania Ida dari kelas 11. Perkenalkan nama saya Amrofa. Oke, mau nyanyi apa nih? Tidak. Lawat. Masya Allah. Oh ya, Barat Kak, Masya. masih kan? Masih. Oh, makan mie Masya. Ayo, Rena sekolah.
Sumpit angin ratri, bangsa menteni, sejagai jembelangi. Amin alam lumang suwa, ing wong nesapi, bangsa antari tetap Bagus akhirnya daim sandeng nyawang manis semu gawe larame rasaku termin hatiku ayo pegang tresnamu sayangku. Bina samudra pasambaran pewangan tresnaku ring sliramu sayang. Cahyaning bulan kang sumunan abyaning tawan Ya, mungkin sekian dari Kak Salma dan juga Kak Asri. Selanjutnya kembalikan ke Kak Iis ya. Gimana, seru nggak? Seru. Tadi itu lagu apa ya? Apa judulnya? Ntar kami hafal juga deh. Bagus juga kayaknya. Oke, untuk bikin semangat lagi, TikTok. Ini siap untuk melakukan materi? Oke, untuk materi selanjutnya kita akan dijelaskan oleh teman Bapak yaitu Pak Jihan. Pak Jihan silakan. selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih penyebab kekerasan seksual itu. Jadi setiap masalah pasti ada penyebabnya kan. Jadi mari kita cari tahu apa itu penyebab kekerasan seksual. Yang pertama, ternyata ada dua faktor penyebab kekerasan seksual, yaitu faktor intern dan ekstern. Apa sih faktor intern itu? Nah, faktor intern itu adalah faktor-faktor yang terdapat pada diri individu pelaku kejahatan seksual tersebut. Faktor ini bisa kita lihat gejala-gejalanya pada pelaku yang menimbulkan kekerasan seksual. Nah, ada 4 faktor intern penyebab kekerasan seksual. Yang pertama itu adalah faktor kejiwaan atau keadaan diri seseorang yang tidak normal. Nah, faktor ini menyebabkan seseorang tersebut adanya nafsu seks yang tidak normal sehingga menyebabkan seseorang itu memakan korban atau dia melakukan pemerkosaan terhadap korban dengan keadaannya yang tidak sadarkan diri karena faktor kejiwaannya lagi. Nah, yang kedua yaitu adanya faktor biologis. Yang seperti yang kita ketahui dalam kehidupan ini, manusia ini memiliki tiga faktor biologis yang di mana kebutuhan ini harus kita penuhi setiap harinya, bukan setiap hari. Di mana kebutuhan biologis ini harus kita penuhi. Apa aja sih kebutuhan biologis ini? Yang pertama yaitu ada kebutuhan makanan. Nah, kita kan setiap hari makan untuk bertahan hidup. Yang kedua adanya kebutuhan untuk proteksi yaitu perlindungan. Dan yang ketiga ada juga namanya kebutuhan seksual. Nah, sama seperti kebutuhan sebelumnya, kebutuhan seksual ini juga harus dipenuhi. Yang ketiga yaitu adanya faktor moral. Nah, moral ini merupakan faktor yang paling penting untuk
dari perilaku yang menyimpang, di mana orang yang melakukan kekerasan seksual ini berarti dia memiliki moral yang sangat rendah. Yang keempat, yaitu adanya faktor balas dendam dan trauma masa lalu. Jadi karena trauma masa lalu, di mana pelaku kejahatan seksual ini merupakan korban juga. Jadi karena dia ingin merasakan kembali apa yang dirasakannya, dia terdorong lagi untuk menjadi pelaku kejahatan seksual karena kejadian di masa lalu itu, sehingga dia menjadi pelaku kejahatan seksual. Yang selanjutnya yaitu faktor ekstern. Apa sih faktor ekstern itu? Nah, faktor ekstern itu merupakan faktor-faktor yang ada di luar diri dari pelaku kekerasan seksual. Nah, yang pertama yaitu ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini seperti karena adanya anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, yang dia hidup terlantar di jalanan. Nah, anak-anak yang hidup di jalanan ini biasanya cenderung menjadi objek korban kekerasan seksual karena dia hidupnya yang bebas dan bebas dari pengawasan orang tua, sehingga anak-anak yang hidup di jalanan ini sering diperlakukan secara salah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua adanya paparan pornografi anak dan pornografi dewasa yang mengorbankan anak. Jadi anak-anak yang terpapar oleh pornografi sejak dini itu akan merusak sistem otaknya, di mana akan mengalami gangguan emosional atau psikis, apalagi ketika mereka beranjak dewasa. Dan kemungkinan anak-anak yang terpapar pornografi sejak dini, kemungkinan mereka bisa akan menjadi pelaku kekerasan seksual pada masa yang akan datang. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa anak-anak yang terpapar oleh pornografi sejak dini itu tuh berbeda perilakunya dari anak-anak seusianya. Dan yang terakhir ada karena lemahnya penegakan hukum dan ancaman hukuman yang relatif ringan. Jadi karena hukum di Indonesia ini yang apalagi hukum pada pelaku korban kekerasan seksual ini, di mana ketika dalam proses hukum tersebut korban akan dituntut sangat mengorbankan mental mereka untuk mengakui apa yang mereka alami, karena itu tuh mengorbankan mental mereka yang tertekan gitu ketika diminta pengakuan atau ditanya-tanya tentang apa yang terjadi. Karena itu korban itu merasa sudahlah tidak usah menjalani proses hukum tersebut, sehingga lemahnya penegakan hukum tersebut menjadi di mana-mana banyak tersebar pelaku kekerasan seksual. Nah, itu adalah faktor-faktor penyebab pelaku kekerasan seksual. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Lisa. Ya, materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Kak Aul. Dan ini sekaligus materi terakhir untuk teman-teman. Dan selanjutnya kita bakal nanti ada kuis serta nanti kita bakal sharing section sama teman-teman. Mungkin teman-teman bisa berbagi cerita atau mau nanya-nanya juga. So, untuk materi terakhir ini akan dijelaskan oleh teman kakak yaitu Kak Aul. Kepada Kak Aul. Oke, nah apa misalnya? Akan mulai cerita aja deh, aku mau cerita sama kalian sebuah kasus tentang kekerasan seksual. Jadi materi apa ini merupakan bentuk dari, kan kita udah baca nih kekerasan seksual itu apa sih? Pasti ada nih pertanyaan-tanya kayak apa, gimana sih cara mencegahnya gitu. Salah satunya tuh adalah akan saya jelaskan nanti. Jadi yang harus kita kasus ini akan ketemu kasus ini misalnya di platform online gitu, dia silakan panjang ya, jadi kasih singkat aja. Oke, namanya tuh Upi, anggap Upi. Ada nama sih Upi? Nggak ada nama sih. Jadi Upi ini cerita. Ya, jadi Upi ini cerita tentang pengalamannya pas SMA dulu. Jadi dia naik sepeda bareng temennya, pulang sekolah nih, temennya di depan dia di belakang kan, mau jalan raya pulang sekolah naik sepeda. Tiba-tiba ada laki-laki tua naik sepeda motor pelan-pelan, terus pas di samping dia tiba-tiba pegang dada dia, terus dia terkejut, shock, astagfirullahaladzim kan.
Habis itu temannya yang nggak kenal, tapi sekilas aja dia pergi gitu kan. Terus temannya, ada apa nanti kenapa? Kan? Itu karena si ini malu bilang nggak ada, dia cuma nanya alamat aja. Gitu. Dalam hati kaget, shock, ya nggak sih rasanya tiba-tiba orang yang tidak dikenal gitu kan. Habis itu sepanjang jalan dia mikir gimana sih, kayak bingung apa yang terjadi sama diri dia gitu kan. Akhirnya ini berani bilang ke ibunya pas di rumah. Respon ibunya tuh bilang kayak, ya udah kamu nggak usah kesana lagi gitu kan. Kamu coba lapor ke BK tentang masalah ini, atau BK ada solusinya gitu kan. Terus habis itu pas di sekolah Yuki dengan keadaan yang masih shock kaget itu, pas besoknya ya di sekolah disita sama teman-temannya yang 4 orang, katanya 1 blok gitu katanya kan. Terus disita, tapi sama temannya bilang masa iya diketawain, kayak dianggap bercandaan jadinya tadi itu. Situ tuh merasa kayak udah padahal aku betul orang cerita ke orang lain, tapi kenapa berteman kayak gitu ya. Jadi makin kayak merasa mau sadar diri gitu kan. Akhirnya ada satu temennya bilang, enggak pak, kamu lapor ke BK aja bilang ini kan temennya itu kan. Akhirnya ya karena ada dorongan dari temannya ini, tapi ini kita mereka pergi ke ruang BK. Habis di ruang BK si Kim ceritakan sama guru BK-nya, dan guru BK itu bilang kita selain si ini ada 3 orang lainnya juga mengalami kejadian sama guru BK-nya, karena sudah banyak nih kelihatannya punya kejadian sama siswa-siswa di sekolah itu, akhirnya melakukan tindakan lagi. Nah, dari kasus ini, aku mau nanya nih, misalnya kan, menurut kalian, yang dilakukan si Upik dengan berbicara tentang masalah kekerasan yang dialami kepada orang lain itu benar atau enggak sih, Mbak? Menurut kalian benar? Keempat? Kenapa? Coba siapa yang mau alasannya? Yang jawab keempat, kenapa? Karena tidak semua orang pemikiran yang kita nilai, dia menjawab kenapa? Atau dia jawab empat itu kenapa? Ya berarti kita setuju dengan kurang tepat ya kan apa yang dapat pemikiran bicara. Tadi aku mau bilang tepat gitu. Kenapa? Setidaknya dengan bicara dia bisa menginisiatif orang lain, dan kemudian bisa memberi pelajaran bagi anak itu berarti yang tinggi. Oke, berarti tepat karena dengan apa yang dia lakukan itu bisa jadi pelajaran untuk orang lain gitu kan. Jadi dia ada 2 pendapat. Pendapatnya benar dan salah, ada benarnya gitu kan, ada yang salah. Nah, dari yang dilakukan si Upik ini itulah bentuk dari sedikit bagian dari pelaku asertif ya, tapi itu belum lengkap. Nah, akan lengkapi ya apa yang pelaku asertif ini. Pelaku asertif adalah suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan kepada orang lain, tapi dengan catatan kita juga harus menghargai orang lain tersebut. Jadi kita juga harus memikirkan bagaimana orang yang kita sampaikan pendapat kitanya gitu, yang kita komunikasikan ini. Maksudnya itu gimana sih Kak? Jadi maksudnya orang yang berlaku asertif ini dia tuh ngomong nih, berbicara secara jujur apa yang dia sampaikan, tapi juga memikirkan bahwa yang disampaikan di orang ini berhati-hati nggak ya gitu. Jadi istilahnya dia berhati-hati dengan apa yang dia sampaikan, dan itu secara jujur, bahwa yang dia sampaikan itu jujur gitu kan. Pasti masih gampang ya ini. Contoh ya, kasih contoh deh. Misalnya gini. Misalnya kan ada yang tiba-tiba gitu lah, kasih sentuhan fisik ke kalian, tapi kan aku nggak nyaman gitu. Gimana sih kalian nolaknya gitu kan? Jadi orang berpraktek seperti gini misalnya nih, ini maaf saya nggak nyaman dengan yang kamu lakukan. Tolong bisa nggak jangan dilakukan lagi. Terus yang kedua misalkan kalian ada ajakan untuk misalnya pergi deh malam-malam gitu, tapi udah nongkrong sama teman-teman malam gitu kan, cuman nggak mau gitu kan. Kalian bisa jawab ini, kasihlah tawarannya, tapi maaf aku nggak tertarik, tolong pertimbangkan lagi ya gitu. Misalnya kita menolak tapi dengan cara yang sopan gitu, dengan kata-kata yang sopan gitu. Nah next
aspek-aspek atau bagian-bagian dari perilaku asertif. Jadi sebenarnya dalam perilaku asertif itu ada hal-hal ketentuan-ketentuan yang bisa mengatakan bahwa kita itu berperilaku asertif. Yang pertama, orang yang asertif itu mempromosikan kesetaraan dalam hubungan manusia. Jadi orang asertif ini bilang bahwasanya mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia lebih tua, mau dia lebih muda, dia tentu punya istilahnya hak yang sama atau punya hak yang sama dalam berbicara tentang apa yang dia tidak inginkan. Yang kedua, bertindak menurut kepentingan sendiri. Jadi orang yang asertif itu berpikir bahwasanya yang dia lakukan, apa yang dia sampaikan itu harus kemauannya sendiri. Jadi bukan karena pasangan orang lain, bukan karena suruhan orang lain, tapi dengan kemauannya sendiri. Jadi dia berbicara dengan kemauannya sendiri kan. Kemudian yang ketiga itu mampu membela diri dia sendiri. Jadi orang asertif itu dia mampu menolak apa yang dia tidak sukai, sehingga dia bisa membela dirinya sendiri. Selanjutnya ada mengekspresikan perasaan secara jujur dan nyaman. Jadi apa yang dia sampaikan tuh tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurang. Jadi dia jujur menyampaikan apa yang dia pikirkan dan juga dengan bahasa yang sopan. Kemudian mempertahankan hak-hak pribadi. Jadi orang asertif ini kuat dengan dia tahu apa sih hak dia sebagai siswa, hak dia sebagai anak, hak dia sebagai masyarakat Indonesia, dia tahu dan dia kuat untuk mempertahankan hak-hak tersebut. Serta yang paling terakhir yang membedakan asertif dengan perilaku komunikasi biasa adalah menghargai hak-hak orang lain. Jadi dia berpikir bahwa misalnya dia juga paham bahwasanya orang lain itu juga bisa kepala kita berbeda-beda kan tadi kan. Jadi orang asertif bisa menerima bahwa dia bakal ditolak suatu-suatu dengan orang lain gitu. Tapi karena dia paham betul bahwa orang lain itu punya hak untuk menolak, jadi dia tidak berhenti untuk mengomunikasikan apa yang dia pikirkan. Nah, selanjutnya next. Bagaimana pentingnya pengaruh lingkungan mempengaruhi faktor individu terhadap perkembangan. Nah, jadi perlu dicatat bahwa perilaku asertif ini tuh bukan kita dapatkan dari lahir. Jadi semua adik ini dari lahir itu belum punya perilaku asertif, tapi bisa saat sekarang ini kalian belum tahu waktu disampaikan sama kakak-kakak, jadi kalian tahu tentang perilaku asertif. Jadi kalian punya perilaku yang asertif. Jadi sebenarnya itu tuh didapat dari lingkungan sekitarnya. Kemudian bagaimana orang tua mengasuh kita juga bisa menentukan bagaimana perilaku asertif ini ditanamkan di diri kita. Boleh sampai di sini ada yang mau bertanya, boleh dari materi yang awal tadi. Kalau soal yang sodomi tadi, ini ya akan jawab ya. Jadi yang sodomi tadi itu, ini maaf ya sebenarnya, rasanya kalau yang nggak nyaman ingin menjelaskan. Itu adalah perilaku seksual yang dilakukan bukan di anggota tubuh seksual, tapi di anal sama di oral. Gak usah dibayangkan, beda kayak gitu. Sebetulnya perilaku seksual yang tidak pantas, tidak normal. Biasanya tuh kalau Oke, yang lain ada yang mau bertanya? Apa? Udah itu. Silakan angka next. Oke, karena hari sudah menunjukkan jam 2 dan kita belum sholat, jadi kita langsung aja ke acara terakhir kita, yaitu kakak bakal ngadain kuis. Jadi buat teman-teman yang bisa menjawab kuis akan mendapatkan reward. So kakak mau teman-teman aktif menjawab dan juga nantinya aktif dalam kegiatan kuis ini. Bisa? Bisa. Ini agak kurang semangat, kita jalan lagi. Oke, TikTok. Bila Oke, untuk itu makanya boleh langsung kuis Kak. Oke. Oke teman-teman, nanti siapa yang dapat jawaban, ini teman-teman bisa angkat tangan. Yang angkat tangan pertama itu yang akan diberi kesempatan untuk menjawab. Gimana kata kakak tadi akan ada rewardnya. Oke, pertanyaan pertama, apa yang teman-teman
Yang perkenalan namanya juga ya. Perkenalkan, nama saya Monika. Baiklah, saya akan menjawab. Yang dimaksud dengan kekerasan seksual itu adalah pelecehan yang dimana kita ini sering dipegang-pegang sama lawan jenis atau seperti itu, yang membuat hati kita ini tidak nyaman dengan tindakan itu. Kenapa kakak tahu apakah jawaban yang benar? Belakang Nail. Jangan lupa di-share box-nya. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, teman-teman. Pertanyaannya, bagaimana, kenapa pendidikan seksual itu sangat penting dipelajari? Agar kita dapat menjaga diri kita dari adu-adu sekitar. Benar. Namanya siapa? Iya. Coba disimpan ya box-nya. Oke, ini pertanyaan yang murah ya. Pertanyaannya itu sebutkan 3 macam-macam dari kekerasan seksual. Namanya apa? Pertama itu Ada yang mau bisa bantu jawab lagi? Ya silakan. jenis-jenis pelecehan seksual itu yang pertama pemerkosaan atau pencabulan, yang kedua penggunaan kekuasaan, dan yang ketiga penjualan. Oke, yang lainnya. Kayaknya benar. Tidak ada yang menjawab, tidak dapat ya. Iya. Ya teman-teman jangan ragu untuk menjawab ya, karena tetap akan dikasih hadiah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tadi sudah dijelaskan nih faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa faktor inherent dari kekerasan seksual? Siapa yang mau jawab? Ada 3 jawab. Iya, 1 aja. Oke, pertama faktor biologis, kedua faktor kejiwaan, ketiga faktor berbalas dendam. Selanjutnya itu faktor experience. Siapa yang mau bisa jawab? Video yang disebutkan teman. Video ketiga hukum. Tidak selalu pegangan hukum. Ya, oke teman-teman, ini untuk pertanyaan terakhir. Pertanyaannya, mengapa penting bagi seseorang untuk mengembangkan asertivitas seksual? Pertanyaan terakhir.
Oke, silakan. Lanjutkan. Ya, oke. Ini pas waktunya ya, ini ada 4 quote. Baik, terima kasih atas antusias teman-teman kembalikan kepada Kak Irin. Ya, sabar. Karena teman-teman semua sudah mengikuti proses pemateri kita dengan baik, jadi tentunya teman-teman juga mendapatkan reward dong dari kakak. Jadi pada kakaknya boleh dibagi dulu rewardnya. Indahnya tuh kita kakaknya. Sekaligus habis ini juga dibantu ya teman-teman tulis isi questionnaire lagi. Tenang aja ya, tadi dapat kok. Baca ya.
Nyanyi bareng-bareng ya. Ya. Iya,
Semuanya selalu menembus hati yang terluka di depan mereka. Tuhan masih pantaskah untuk bersamanya, karena hati ini inginkannya tak segampang itu. Tuhan cari penggantimu, untuk menemukan sosok seperti dirimu. Cinta, ku tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Memilih untuk berpisah. Terlalu besarku harapan pada dirimu. Itulah rasaku lama tanpa dirimu. Mereka yang bilang ku akan dapat lebih darimu. Tak mungkin, semua hidup tak mudah. Mencari penggantimu, gampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu. Cinta, kau betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa memilih untuk berpisah? Sosok seperti dirimu, cinta, kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Memilih untuk berpisah. Memilih untuk berpisah. Oke, kalau sudah diisi ya udah itu berarti udah ya, karena waktunya udah jam berapa? Udah jam 2.15 kita sholatnya, jadi masih ada nggak ada kan? Nggak. Oke, karena teman-teman sudah menyimak materi dengan baik, sudah mengisi questionnya, sudah makan, sudah karaoke bareng, malah nggak expect kita bisa karaoke bareng. Jadi kakak sangat berterima kasih bagi teman-teman yang sudah berpartisipasi secara aktif, dan kakak berharap dengan materi ini teman-teman bisa berani untuk speak up, untuk tidak menyakiti diri teman-teman sendiri, tidak peduli dengan diri teman-teman sendiri. Kak harap setelah ini nanti kalau misalnya teman-teman mengalami hal yang mungkin nanti serupa dengan kasus-kasus di depan, nanti teman-teman bisa lebih menghargai dan lebih berani dengan diri teman-teman sendiri. Oleh karena itu, kakak sangat berterima kasih. Kakak minumkan. Masih ada bedanya teman-teman? Oh, itu masih ada. Itu udah siap. Karena sudah, so kita istirahat dan langsung sholat ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, kita bikin video sebentar ya. Kita udah yang kita berdiri atau duduk? Enggak berdiri, kayak gitu.
Oke. Ya. Jadi nampak semua. Ada nampak semua. Begitu kan berarti. Oh, nah, nampak itu nak. Ya. Jadi saya dulu kan tapi lagi tapi enggak. Nampak semuanya. Nampak. Ini tidak nampak. Tapi nampak. Oke, nampak nampak. Nampak begini sama. Jangan lupa